Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tips Rasulullah. Kali ini kita akan membahas dosis tinggi cepat kaya. Nah, bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW? Mari kita simak video ini. Sahabatku, dulu ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika bersama Rasulullah SAW, ada seorang pengemis, peminta-minta datang kepada Rasul. Ya Rasul, bolehkah aku minta uang? Berilah aku uang ya Rasul. Kemudian Rasul memberinya. Lantas ia pergi. Esoknya datang lagi. Ya Rasul, berikanlah aku uang ya Rasul. Kemudian Rasul beri lagi. Keesokan datang lagi. Ya Rasul, beri aku uang ya Rasul. Kemudian Rasul pun memberikannya. Nah, karena melihat apa yang Rasul lakukan, kemudian Umar bin Khattab berkomentar, "Ya Rasul, kenapa engkau berikan uang? Kalau seandainya besok aku yang memiliki uang, aku kaya, maka aku yang akan membayarkannya, memberikannya uang." Kemudian Rasul agak sedikit marah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasul, terus saja berinfak, terus saja bersedekah, jangan khawatir akan kemiskinan." Kemudian Rasul tersenyum menanggapi apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki itu, dan kemudian berkata kepada Umar, "Nah, inilah Umar, inilah yang disenangi Allah atas perbuatan yang telah dilakukan tadi." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita lanjut. Bagaimana kita sebagai manusia tentu memiliki keinginan, memiliki hajat, ingin ini, ingin itu. Nah, tapi apakah hajat kita, keinginan kita ini dibarengi dengan usaha kita yang maksimal? Tentu kita pernah mendengar, nggak usahlah banyak-banyak usaha, toh rezeki sudah Allah atur. Benar kan? Sering kita mendengar kata-kata yang demikian. Padahal ada kadar yang Allah berikan rizkinya, antara rizkinya orang yang pemalas, orang yang berusaha, orang yang berilmu, orang yang beragama, orang yang paham akan agama. Maka setiap sendi-sendi itu memiliki kadarnya masing-masing. Maka rizkinya orang pemalas segini, rezekinya orang rajin segini, rezekinya orang berilmu segini, rezekinya orang berusaha begini. Akan berbeda. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, contoh ketika seseorang itu mengatakan, rezeki mah Allah udah atur gitu. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah meluruskan bahwa, mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dijelaskan di situ bahwa Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sebelum ia sendiri yang merubah nasibnya. Artinya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu berusaha. Berusahalah kita seolah-olah kita hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kita seolah-olah besok ini atau dalam waktu dekat kita mati. Nah, begitulah prinsip kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka ketika usaha kita, insya Allah hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Usaha itu harus kita barengi dengan ilmu. Kalau seandainya kita ingin hasil rezeki kita lebih banyak, lebih melimpah berkah, maka tentu harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu baik itu berdasarkan pengalaman kita ataupun kita belajar dari orang-orang yang lebih sukses terlebih dahulu. Maka tidak heran ketika mungkin ada di antara kita yang usahanya sama, bisnisnya sama. Contoh jualan. Sama jualannya, berdekatan, tetapi kok yang A jauh lebih banyak pelanggannya, lebih banyak pembelinya daripada yang B. Selidik punya selidik, ternyata
si A itu lebih ramah, lebih komplit jualannya, bahkan lebih bagus copywriting, pelayanannya, atau bahkan ia memberikan diskon, memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh si B. Misal diskon tanggal lahir, atau beli 2 gratis 1, dan lain sebagainya. Inilah yang butuh ilmu dalam usaha kita agar usaha kita lebih berkembang. Jadi selain itu, kunci pertama tadi adalah usaha. Kemudian yang kedua, usaha itu harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu itu ada marketingnya, ilmu bahasa komunikasinya, ilmu bagaimana menarik pelanggan dengan diskon, dengan beli 1 gratis 1, dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang dapat kita terapkan di situ. Nah, kembali lagi tadi, ketika orang yang malas-malasan itu pada hakikat Allah dan Rasulnya tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Maka ada suatu kisah ketika seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasul. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Sa'ad, kenapa tanganmu legam, hitam, bahkan melepuh?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Ya Rasul, tangan ini saya gunakan untuk mencari nafkah, menghidupi, menafkahi anak dan istri saya, menafkahi keluarga saya, ya Rasul." Kemudian Rasul bangga dan mencium tangannya saat ini. Kita tahu bahwa tangannya Rasul ini menjadi rebutan sahabat-sahabat Nabi. Tetapi apa? Rasul sendiri mencium tangannya Sa'ad. Nah, ini membuktikan bahwa orang yang memiliki usaha, yang berusaha untuk mencukupi kehidupannya, itu jauh dicintai oleh Allah, jauh dicintai oleh Rasulnya daripada orang yang bermalas-malasan, apalagi orang yang meminta-minta. Nah, tentu selain ini, selain usaha, kemudian selain dibarengi dengan ilmu, apalagi dosis tinggi agar cepat kaya, tidak lain dan tidak bukan seperti kisah yang kita jabarkan di awal tadi, yakni adalah sedekah. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq bahkan berani mensedekahkan 100% hartanya, bahkan hanya tinggal apa yang ada di badannya ini. Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan ya sahabatku Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Engkau dan Allah lah yang jauh lebih baik daripada harta ini ya Rasul." Nah, kemudian kita juga pernah mendengar bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menafkahkan atau mensedekahkan hampir sama besarnya 50% dan mendonasikan 300 unta kepada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga pernah mendengar bagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf menginfakkan 50.000 dinar dan membantu sahabat Nabi dalam berperang. Ia rela memberikan 300 unta, 300 kuda untuk membantu sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan. Nah, kenapa sahabat Nabi ini begitu getol dalam bersedekah? Ingat dan perhatikan surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat ini Allah berfirman, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu ibarat menanam sebuah pohon yang setiap pohonnya itu memiliki 7 ranting. Setiap rantingnya itu tumbuh 100 benih, 100 buah. Maka bisa kita hitung, dalam satu pohon saja ada 700 hasil kebaikan dari yang kita tanam. Maka
Begitulah yang dipercayai, yang diimani oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika ia ingin rezekinya lancar, rezekinya berkah, rezekinya penuh berlimpah, sebagai dosis tingginya adalah ia senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas rezekinya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha penolong segala keinginan, permasalahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Maka kita jika ingin memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, maka jangan pelit untuk bersedekah. Jangan lagi ada yang datang ke istilahnya dukun, atau bahkan ada orang yang mengatakan orang pintar. Jangan. Bahkan sebenarnya ini kita dibodoh-bodohi oleh mereka. Tips kuncinya untuk cepat kaya, dosisnya adalah bersedekah. Jangan lupa juga usaha dan dibarengi dengan ilmu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like dan komen, berikan kritik dan saran di video ini agar video ini jauh lebih baik, dan subscribe channel Tips Rasulullah, dan juga share ke semua orang yang ada di grup WA, yang di Facebook dan lain sebagainya, agar semakin banyak orang yang menerima manfaat dari video-video yang kami share ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.